Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini semua umat percaya berkumpul beribadah untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kita juga berkumpul bersama-sama di gereja untuk beribadah memperingati pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Namun tahun ini karena situasi dan keadaan kita yang belum kondusif, sehingga kita mengadakan ibadah memperingati hari kematian Yesus Kristus di dalam rumah kita sendiri. Nah, walaupun demikian kiranya itu tidak mengurangi nilai daripada ibadah kita, tidak mengurangi penghayatan kita terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tidak mengurangi keseriusan kita di dalam ibadah. Dan kita juga percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan pasti hadir menyertai, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami dan Engkau menolong kami, mengajari kami, mengerti kasih Tuhan, mengerti pengorbanan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan yang saya berikan pada malam hari ini adalah Kristus mati supaya saya yang berdosa mendapatkan hidup. Saudara-saudari, suatu hari di sebuah ibadah, seorang pendeta akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, dia mengundang seorang sahabatnya untuk membagi kisah. Lalu seorang laki-laki tua yang menjadi sahabatnya maju ke depan, naik ke mimbar dan mulai bercerita. Seorang ayah, anak, dan teman anaknya suatu hari berlayar ke lautan Atlantik. Ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba datanglah ombak yang sangat besar, angin yang sangat kencang, topan badai menghantam. Tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali ke daratan. Dan walaupun sang ayah adalah seorang pelaut yang handal, dia tidak bisa mengendalikan kapalnya di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Akhirnya karena hantapan ombak yang begitu besar, kapal mereka terbalik dan ketiga orang ini terhempas ke lautan bebas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sang ayah berhasil menggapai sebuah pelampung. Namun di saat yang sama, dia harus membuat keputusan tersulit di dalam hidupnya. Kepada siapa dia harus melemparkan satu-satunya pelampung itu? Kepada anaknya atau teman anaknya? Dia hanya punya beberapa detik saja untuk memutuskan. Ayah itu tahu bahwa anaknya itu adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Anaknya adalah anak Tuhan yang setia. Begitu mencintai Tuhan. Begitu mempercayai Tuhan. Namun teman anaknya bukanlah seorang Kristen. Teman anaknya bukanlah seorang yang percaya kepada Tuhan. Teman anaknya belum mengenal Yesus Kristus. Lalu dengan hati yang sangat pedih, ayah itu kemudian melemparkan pelampung tersebut kepada teman anaknya sambil berteriak kepada anaknya sendiri, "Aku mengasihi engkau, anakku." Pada saat dia menarik pelampung dan teman anaknya ke atas perahu yang terbalik,
ia melihat anaknya telah hilang dan tubuhnya lenyap ditelan ombak. Dan anaknya tidak pernah ditemukan kembali. Si ayah mengetahui bahwa kalau anaknya mati, anaknya pasti masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dia tidak bisa membayangkan teman anaknya mati tanpa pernah berkesempatan menikmati kehidupan kekal seperti dia dan anaknya. Karena itu dia mengorbankan anaknya dan menyelamatkan teman anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, selesai ibadah, seorang jemaat berkata kepada bapak tersebut, "Cerita Anda tadi sangat indah. Tetapi sepertinya tidak masuk akal bahwa seorang ayah akan mengorbankan anaknya sendiri demi orang lain agar orang lain itu hidup sementara anaknya mati." Bapak itu menjawab, memang bisa sangat dimengerti bahwa cerita itu sepertinya sangat-sangat tidak realistis. Tetapi itulah yang terjadi. Sayalah sang ayah dalam cerita tersebut. Dan pendeta itu adalah teman anakku sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya inilah yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada kita. Dia mengorbankan anak tunggalnya satu-satunya yang sangat dia kasihi untuk mati di atas kayu salib. Supaya Anda, Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapatkan hidup yang kekal. Bisa kita bayangkan bagaimana hati Allah Bapa ketika dia harus memilih mengorbankan anaknya yang dia kasihi mati demi menyelamatkan manusia yang penuh dengan kejahatan. Banyak orang mengatakan bahwa ini sangat tidak masuk akal, tidak realistis. Dan memang menurut pandangan manusia ini tidak realistis. Mengasihi orang yang baik itu masuk akal. Mati untuk orang yang mengasihi kita, itu juga masih masuk akal. Mati untuk orang yang setia kepada kita, itu juga masuk akal. Tapi mati bagi orang yang menyakiti kita, itu tidak masuk akal. Mati bagi orang yang jahat kepada kita, yang menganiaya kita, yang mengkhianati kita, yang menyakiti kita, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Tapi itulah yang telah dilakukan Allah 2000 tahun yang lalu. Dia melemparkan pelampung keselamatan kepada saya, kepada Anda, supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan kehidupan. Saudara-saudara, itulah kasih Allah yang tidak masuk akal. Kasih Allah yang tidak bersyarat, kasih Allah yang tidak pura-pura, kasih Allah yang tidak main-main. Tapi itu adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menghidupkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah untuk mempertanyakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau menghadapi kesesakan, kesusahan, ketika engkau menghadapi sakit penyakit, jangan pernah engkau mempertanyakan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi engkau. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Karena ya, Dia sungguh-sungguh mengasihi engkau. Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Kristus mati agar kita hidup. Tentu saja bukan hidup yang sembarang hidup, bukan hidup yang sekedar hidup. Lalu hidup yang seperti apa yang akan kita miliki dan yang harus kita jalani sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Saudara-saudari, ini yang akan kita renungkan malam hari ini. Yang pertama, hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita,
Yesus Kristus. Tuhan ingin dengan kematiannya di atas kayu salib kita mendapatkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Hukuman dosa bagi kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Permusuhan kita dengan Allah sudah diperdamaikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak orang berpikir dia akan hidup damai sejahtera kalau tubuhnya sehat, kalau dia punya banyak simpanan uang di bank, kalau hidupnya tidak pernah ada masalah, kalau semuanya berhasil, usahanya semua berhasil, kalau semuanya kelihatannya baik-baik. Tapi pikiran yang seperti itu salah. Damai sejahtera kita tidak bisa kita dapatkan dari apa yang ada di sekitar kita. Kalaupun ada, itu sifatnya semu. Ketika semua itu berubah, ketika itu semua hilang, kita kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara, hidup dalam damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan ketika kita mempercayai Yesus yang sudah mati di atas kayu salib sebagai korban pengganti dosa-dosa kita. Ketika kita mempercayai Yesus mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, menggantikan kita. Kita hanya bisa hidup damai sejahtera ketika kita mempercayai dan menerima hal tersebut. Lalu kemudian yang kedua, hidup oleh iman dalam anak Allah. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam hidupku yang kuhidupi sekarang, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang terkasih, Yesus mati untuk kita agar kita yang percaya dapat hidup oleh iman dan dalam iman. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup karena iman. Banyak orang, hanya orang-orang yang hidup oleh iman bisa mengerti mengapa Yesus mau mati bagi dirinya. Hanya orang yang hidup dengan iman baru bisa melihat dan mengalami kasih Allah yang besar di dalam kehidupannya, walaupun dia mengalami keadaan yang sulit. Hanya orang-orang yang hidup oleh iman, hidup di dalam iman, baru bisa mengerti dan melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Hanya orang-orang yang hidup oleh iman baru bisa melihat keadaan sulit sekarang ini bukan keadaan yang tanpa pengharapan. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita hidup oleh iman, bukan karena melihat. Tuhan ingin kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, kalau kita melihat sekeliling kita, melihat situasi sekarang ini, saudara-saudari, kita sering bisa kehilangan pengharapan. Kita bisa menjadi takut dan gentar. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita bisa hidup oleh iman dan melihat situasi sekarang ini dengan mata iman kita, maka kita bisa melihat ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan dan akan terus kerjakan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman, maka kita bisa melihat ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mati di atas kayu salib karena Dia ingin kita hidup oleh iman, bukan karena melihat. Lalu kemudian yang ketiga, hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai bukti kekuatan kasih-Nya yang Dia limpahkan kepada kita. Dan Dia mau kita yang percaya kepadanya, kita yang mengalami kasih-Nya juga hidup di dalam kasih.
Dunia sekarang ini sedang krisis dengan cinta kasih. Semua orang sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita diingatkan oleh Tuhan kembali bahwa Yesus Kristus sudah mati, membuktikan kasih-Nya yang Dia berikan kepada kita. Dan Dia mau kita memperlihatkan, menunjukkan hidup yang penuh kasih itu kepada sekitar kita, kepada orang-orang di tengah-tengah keluarga kita, kepada orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara seiman kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan ingin kita memperlihatkan hidup yang penuh kasih itu. Tuhan sudah menunjukkan apa yang bisa Dia perlihatkan, Dia buktikan sebagai pernyataan kasih-Nya. Dan Tuhan juga mau apa yang bisa kita berikan sebagai pernyataan kasih kita di tengah-tengah situasi ini. Saudara-saudara, kita sudah melihat ada banyak orang-orang yang memperlihatkan kasih-Nya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ada orang yang bisa menjahit, kemudian menjahit masker, lalu dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang pintar, dia kemudian memberikan edukasi-edukasi yang benar, yang positif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi takut dan panik. Ada orang-orang yang bisa membuat hand sanitizer, lalu dia bagikan kepada orang lain. Ada orang yang mempunyai kelebihan dalam simpanannya, dan dia mengeluarkannya, dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang mengasihi orang lain dengan cara-cara yang berbeda yang bisa mereka lakukan. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti kasih kita? Jangan memikirkan hal-hal besar yang tidak bisa kita lakukan. Ingatlah, Mother Teresa pernah berkata, lakukanlah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dengan kasih yang besar. Sesungguhnya itulah perbuatan-perbuatan yang besar. Mari kita merenungkan, mari kita memikirkan di tengah-tengah situasi sekarang ini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan sebagai pernyataan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah rencana Tuhan, itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah di ibadah peringatan Jumat Agung ini sekali lagi kita diingatkan bahwa ada seseorang, ada satu pribadi yang telah mati, menunjukkan kekuatan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, supaya kita menjadi hidup. Seseorang dengan cintanya yang ajaib, cintanya yang luar biasa, yang kita katakan bahkan tidak realistis. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus mati supaya saya dan Anda, supaya kita semuanya yang berdosa mendapatkan hidup. Hidup dalam damai sejahtera. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Hidup oleh iman, bukan karena melihat. Sehingga kita bisa melihat selalu ada kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita selalu melihat ada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dan kebaikan di dalam setiap keadaan apapun. Dan tentu saja hidup di dalam kasih. Hidup kekal selama-lamanya. Mari kita menjalani hidup kita yang singkat ini dengan cara hidup yang diinginkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dalam ibadah memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami diingatkan lagi tentang siapa diri kami. Kami orang-orang yang berdosa, yang seharusnya binasa, yang dimurkai Tuhan, yang harusnya mendapatkan hukuman kekal. Tapi karena ada satu pribadi yang mencintai kami dengan cinta yang ajaib, dengan cinta yang luar biasa, dengan cinta yang tidak realistis bagi manusia. Dia mengorbankan dirinya, menderita,
naik ke atas kayu salib dan mati di sana. Dia adalah Yesus Kristus yang menanggung segala dosa manusia, yang menggantikan hukuman manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Tuhan, biarlah kami boleh terus bersyukur dalam hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Dan biarlah kami terus menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kami dengan cara hidup di dalam damai sejahtera, hidup dengan iman yang sungguh-sungguh, dan hidup di dalam kasih. Biarlah hidup kami yang singkat ini ya Tuhan, boleh kami maknai sebagaimana hidup Yesus yang begitu singkat tetapi penuh dengan arti. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami yang lemah ini, supaya hidup kami sungguh-sungguh bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah, bekerja, bersekolah di dalam rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dengan segala kesulitan mereka. Berkati mereka dengan segala pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka tidak kehilangan pengharapan, tapi tetap terus beriman. Dan di dalam ibadah malam hari ini mereka dikuatkan lagi karena mereka tahu ada satu pribadi yang luar biasa yang mencintai mereka dengan cinta yang luar biasa juga, sehingga tidak akan pernah membiarkan mereka tergeletak, tidak akan pernah membiarkan mereka terjatuh, tetapi selalu akan menopang dan menguatkan mereka, menyelamatkan mereka. Berkati hidup mereka sehingga hidup mereka juga menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri, kita akan berdoa, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita menutup mata kita dan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai, melindungi, menopang hidupmu, menguatkan engkau, dan membuat hidupmu berarti malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati.